Mumpung Sakanya masih di sini dan kayaknya positif banget nih menghadapi sidang besok. Oke, Saka, ngomong-ngomong, sementara ini kegiatan kamu apa aja, Saka? Ya, sekarang kan Saka kan lagi nggak kerja juga, lagi fokus buat TK aja. Ya jadi Saka ya di rumah ya main game aja. Terus juga kadang-kadang main layangan juga tiap sore. Oke, jadi selain selain menyiapkan sidang, Saka jadi tidak bekerja gitu, mencari uang supaya bisa ya membenahi masa depan, ada modal begitulah, Saka. Ya kalau itu mah nanti lah Bu, gampang dibicarakan nanti. Yang penting kasusnya ini selesai dulu Ibu. Jadi nggak pengen merembet yang ke lain-lain dulu Ibu. Lagi fokus ke PK dulu Ibu. Oke, Saka, boleh nggak kalau misalnya bertanya flashback sedikit ya apa yang terjadi dulu gitu? Bisa diceritakan secara singkat, Saka sendiri pada saat Waktu ditangkap sampai kronologisnya? dari ini aja Bu, malam kejadian ya. Iya. Jadi awal malam kejadian, saya kan dari sebelum maghrib di rumah paman saya yang bernama Sadikun, sama kakak saya sama teman-temannya Sadikun juga. Jadi di depan rumah Sadikun Ibu di situ. Nyampe jam 10 malam. Di situ jam 10 malam lewat, saya pindah ke bengkel di Ciperna. Nah, pindah ke bengkel Ciperna itu kan ada tujuan tertentu. Teman Sadikun kan motornya kan rusak, radiatornya bocor. Jadi teman Sadiku itu berkoordinasi ke pihak ke bengkel, nelpon ngasih kabar masih bisa enggak, masih buka enggak, ternyata pas sudah dikoordinasikan pihak dari bengkel katanya bisa. Ya udah jam 10 malam kakak pergi ke bengkel, pas mau ke bengkel nyampe di perumahan Dergaden, di atas peroplet tuh banyak polisi Ibu. Nah setelah itu kan kakak puter balik tuh, dikira itu polisi itu razia Ibu, soalnya tiap malam minggu banyak razia. Tapi tujuannya tetap sama ke bengkel. Tadi sekedar putar balik nyari jalan lain tuh Bu, buat ke bengkel. Oke, terus dilanjutkan Saka. Dan Setelah itu gimana? setelah hilang berapa hari, itu tanggal 31 Agustus, kakak kan baru bangun tidur sore tuh, main ke rumah nenek saya. Nah setelah main kan nggak berapa lama tuh ada adiknya si Eka Sandi. Nah nawarin ke temen-temennya minta anter buat ngisi bensin. Temen-temennya tuh nggak ada yang mau. Terus adiknya Eka Sandi itu ngajak Saka. Saka juga awalnya nggak mau Bu. Jadi pas Saka pikir-pikir, ya udah Saka mau main bola juga. Nah Saka tuh sebelum berangkat ke pom bensin, Saka nyimpen HP dulu di rumah, ngecas HP. Setelah ngecas HP, Saka keluar lagi ngisi bensin. Setelah ketemu Aldi lagi, Saka langsung ke pom bensin Cimaja. Nah setelah diisi bensin, Saka tuh mau nganterin motornya yang dipakai adiknya Eka Sandi. Nah posisinya Eka Sandi itu ada di depan SMP 11. Saka tuh mau nyamperin ke Eka Sandi. Pas baru nyampe di depan SMP 11, Saka tuh berhenti di situ. Ya posisi motor masih nyala. Jadi Eka Sandi sama teman-teman yang lainnya lagi ditangkap, Saka malah nyamperin di situ. Akhirnya Saka juga ditangkap. Jadi nggak ada keterangan apapun, nggak ditanya apapun, langsung dimasukkan ke mobil. Oke. Yang menangkap Saka siapa? Awalnya saya nggak tahu Ibu, tapi setelah bertanya sama yang dewasa itu, katanya kanit narkoba. Tapi awalnya saya nggak tahu kanit narkoba itu apa. Kalau sampai saat ini ditanya, dikasih foto-foto yang menangkap Saka, masih ingat gak wajah-wajah mereka? Yang saya ingat Ibnu Rudiana Ada. dan anggota Ibnu Rudiana. Lalu Dan ada berapa orang lagi Saka yang pada saat itu di lokasi menangkap Saka dan Eka dan lainnya? 4 orang. 4 orang. Lalu Saka menjelaskan nggak kalau Saka bukanlah pelaku, Saka tidak tahu menau? Saka tuh nggak tanya apapun, jadi langsung dibawa ke mobil, dimasukin ke mobil, langsung dibawa ke Polresta Ibu. Jadi nggak ada sempat buat menanyakan apapun.
Lalu yang Langsung dialami dibawa. Saka pada saat dibawa di dalam mobil sampai ke Polresta apa? Ditanya-tanya atau diperlakukan seperti apa Saka? Jadi langsung menuju ke Polresta Ibu, nggak ada pertanyaan sama sekali. Setelah sampai di Polresta, seperti Ya, apa? setelah nyampe di Polresta tuh kan dimasukin ke ruangan, tapi ruangan nggak tahu Saka tuh namanya ruangan apa. Berempat, Cuman katanya kan berapa? Ada berapa orang yang dimasukkan ke ruangan itu? semuanya. Awalnya semuanya Oke, itu tidak belum maghrib. dipisah-pisah ya? Tidak. Oke. Terus Saka dipisah sendiri, tapi sendiri Saka itu di depan pintu. Jadi yang lainnya ada di dalam.